Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat WI Agenda 3 Dr. Dani, izinkan saya Dr. Siska Hidayani MKes saat ini bertugas Kepala UPT Balai Pelatihan Kesehatan Bapelkes Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Saya akan menyampaikan judul dari tugas esai Agenda 3 saya, yaitu pengelolaan strategi evaluasi pasca pelatihan atau FPP dengan menggunakan website simple, yaitu Sistem Informasi Pelatihan di UPT Balai Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Adapun dasar saya mengambil judul tersebut, yang pertama itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang pengelolaan tenaga kesehatan. Itu tepatnya pada pasal 77 ayat 2 yang menyebutkan bahwa pelatihan tenaga kesehatan dilaksanakan dengan perhatikan manajemen pelatihan yang meliputi perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi pelatihan. Nah, pada pasal 82 menyebutkan bahwa setiap penyelenggaraan pelatihan harus dilakukan evaluasi. Kemudian dasar saya yang kedua itu terkait dengan data. Ada 3 hal yang data mendasar yang saya mengambil judul tersebut. Yang pertama terkait dengan jumlah pelatihan, di mana data tahun 2022 jumlah pelatihan itu berjumlah 71 pelatihan. Yang dilakukan evaluasi pasca pelatihan hanya 1 pelatihan. Sementara di tahun 2023 ada 119 jumlah pelatihan. Dan yang dilakukan evaluasi pasca pelatihan hanya 2 pelatihan. Jadi ini sangat jauh sekali dari yang diharapkan. Seyogianya semua jenis pelatihan harus dilakukan evaluasi pasca pelatihan. Yang kedua yaitu terkait dengan anggaran di RKA-nya Bapelkes Dinas Kesehatan Provinsi Riau ini, di mana pada tahun 2022 kita ada anggaran untuk turun ke 3 kabupaten kota untuk melakukan evaluasi pasca pelatihan ini, yaitu Kabupaten Kota Dumai, Indragiri Hilir, dan Indragiri Hulu. Nah, untuk tahun 2023 ada peningkatan yaitu 6 kabupaten kota untuk dilakukan evaluasi pasca pelatihan, yaitu Kabupaten Rohul, Rokan Hilir, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, dan Pekanbaru. Namun seyogianya kita harus melakukan evaluasi pasca pelatihan ini di seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Riau, yaitu 12 kabupaten kota, dan kalau bisa sampai ke lokus-lokusnya, yaitu di puskesmas maupun rumah sakit maupun di instansi tempat alumni latih tinggal untuk bekerja. Kemudian dasar yang ketiga itu SPM, standar pelayanan minimal kita, di mana dengan adanya pelatihan ini diharapkan capaian program SPM ini juga bisa ditingkatkan, di mana untuk tahun 2022 SPM kita masih di angka 82,1% dengan target 100%, artinya belum mencapai target juga. Sementara untuk data 2023 capaian SPM kita 84% dari target 100%. Nah, inilah gunanya pelatihan ini, tujuannya untuk meningkatkan capaian program. Adapun SPM yang akan kita kejar yaitu pelayanan kesehatan ibu hamil, kemudian yang kedua pelayanan ibu persalinan, kemudian bayi baru lahir, yang keempat balita, yang kelima usia pendidikan dasar, yang keenam usia produktif, yang ketujuh kesehatan usila, yang kedelapan hipertensi, yang kesembilan diabetes mellitus, yang kesepuluh orang dalam gangguan jiwa, dan yang kesebelas tuberkulosis, dan terakhir 12 yaitu HIV. Jadi dari latar belakang ini didapatkanlah 3 isu kenapa judul itu diangkat. Yang pertama yaitu belum optimalnya penjelasan peserta pelatihan terkait kurikulum pelatihan. Ini isu yang pertama, dimasukkan ke dalam skor USG itu angkanya 13. Yang kedua, belum optimalnya strategi pengelolaan evaluasi pasca pelatihan EPP tadi melalui website simple Sistem Informasi Pelatihan di UPT Balai Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Riau, itu di skor 15. Dan yang ketiga, isunya itu belum optimalnya kerjasama kemitraan pelatihan di UPT Balai Pelatihan Kesehatan ini dengan skor 14. Jadi yang tertinggi itulah yang saya angkat menjadi judul, yaitu terkait dengan strategi pengelolaan evaluasi pasca pelatihan ataupun EPP dengan menggunakan website simple Sistem Informasi Pelatihan di UPT Balai Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Nah, dari 7 aspek kepemimpinan ini di agenda 3 keterkaitannya dengan peran saya selaku pejabat administrator di sini yang saya gunakan, yaitu kepemimpinan melalui yang pertama itu aspek akuntabilitas, di mana untuk aspek akuntabilitas ini tentunya saya akan mengembangkan kebijakan dan program yang ada di proyek perubahan saya ini nantinya, sehingga bisa dimanfaatkan di UPT Balai Pelatihan Kesehatan, dan berkala akan saya laporkan ke atasan saya langsung, yaitu Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Dan aspek yang kedua itu aspek hubungan kelembagaan. Memang jelas bahwa aspek kelembagaan ini sangat penting di UPT Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Riau, di mana kita banyak jejaring kerja kemitraan di sini, baik itu melalui stakeholder internal maupun stakeholder eksternal. Nah, untuk stakeholder internalnya misalnya Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, kemudian saya dengan 3 kasih saya, ada 3 seksi di sini yaitu Kasubag TU, kemudian ada Kasih Mutu dan Kasih Diklat, dan kemudian juga dengan staf-staf di Bapelkes. Nah, untuk stakeholder eksternal sendiri misalnya
Dinas Komunikasi Informasi nanti membutuhkan untuk pembuatan website, kemudian adanya organisasi profesi, kemudian adanya lembaga swasta ataupun CSR, rumah sakit dan puskesmas, dinas kesehatan kabupaten kota, institusi pendidikan dan institusi terkait kesehatan lainnya. Nah, untuk aspek yang ketiga yaitu aspek organisasi digital. Ini sangat penting karena nanti akan pembuatan aplikasi website simple ini, sistem informasi pelatihan, di mana tujuannya untuk memberikan segala informasi terkait dengan UPT Bapelkes, terkait dengan pelatihan yang ada di sini untuk disampaikan ke masyarakat sehingga masyarakat mudah untuk mengakses terkait dengan informasi-informasi yang terkait dengan penyelenggara pelatihan yang ada di UPT Balai Pelatihan Kesehatan. Kemudian yang keempat yaitu aspek manajemen kinerja. Nah, tentunya dengan manajemen kinerja ini saya akan melakukan evaluasi nantinya terhadap tim kerja saya, teamwork saya di sini terkait dengan sejauh mana perkembangan dari judul proyek perubahan saya ini yang akan kita selesaikan di tahap ini. Nah, di mana akan bisa dilakukan melalui rapat maupun Zoom meeting maupun tatap muka langsung terkait dengan evaluasi ini. Dan yang kelima yaitu melalui aspek kinerja pelayanan. Nah, tentunya kita ketahui bahwa Balai Pelatihan Kesehatan ini memang merupakan pelayanan publik kepada masyarakat. Jadi diperlukanlah salah satunya nanti saya akan meningkatkan kinerja organisasi tersebut melalui kembali untuk mentelaah kembali visi misi yang ada di PT Bapelkes, kemudian SOP kerja di Bapelkes dan alur kerja yang ada di PT Bapelkes. Kemudian yang keenam yaitu aspek keuangan negara. Ini juga sangat penting karena kita punya DIPA ataupun RKA yang ada di PT Bapelkes ini tentunya kita sesuaikan dengan Renstra dan indikator kinerja utama yang ada di PT Balai Pelatihan Kesehatan untuk menyokong segala kegiatan yang mendukung proyek perubahan saya ini khususnya di evaluasi pasca pelatihan. Nah, walaupun ada hambatan kekurangan anggaran, inilah yang akan kita maksimalkan nantinya untuk pencapaian program. Kemudian yang terakhir yaitu manajemen risiko. Nah, manajemen risiko yang kita lakukan di sini nantinya ada 3 tahapan, yaitu penyebaran kuesioner dulu sebelum kita mengevaluasi pasca pelatihan. Kemudian yang kedua baru kita menggunakan sistem website tersebut untuk membantu dalam rangka mengevaluasi pelatihan karena kita keterbatasan SDM, waktu dan anggaran. Harapannya nantinya dengan sudah adanya website simple ini akan memudahkan kita dalam memantau evaluasi pasca pelatihan pada alumni latih yang ada di instansinya masing-masing, sehingga nanti bersistem website saja untuk kita mengupdate, melihat sejauh mana sih umpan balik dari pelatihan yang telah mereka laksanakan. Nah, yang terakhir baru kita lakukan evaluasi pasca pelatihan ini untuk memonitor di website apakah alumni latih sudah mengisi apa dari tindak lanjut yang kita harapkan untuk terkait dengan penyempurnaan dan perbaikan dalam rangka penyelenggaraan pelatihan di UPT Balai Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Riau ini. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.